Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahhar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Summa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dzunubi ibadihi khabira. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah ya Muhammad, berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohon maafkanlah, ampunkanlah mereka terhadap dosa-dosa mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Allah Maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Maha benar Allah. Al-Quran surat Ali Imran 159, surat Al-Furqan ayat 58. Yang kita banggakan pengurus Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Untuk itu marilah kita bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dicintai Allah, tidak semua kita bisa hadir untuk memenuhi panggilan Allah solat zuhur berjamaah.
ini adalah hamba-hamba yang mendapat hidayah, hamba-hamba yang mendapat taufik dan ma'unah Allah, sehingga memenuhi panggilan Allah menjadi skala prioritas. Itulah bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Tema kita dalam waktu yang terbatas ini, serahkanlah sepenuhnya kepada Allah segala urusan. Serahkanlah kepada Allah segala urusan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya hidupnya ingin damai, ingin tentram, ingin nyaman dan aman, dan itu adalah dambaan semua orang. Wujud dari seluruh ibadah yang kita lakukan adalah membentuk, menjadikan kita menjadi hamba yang tenang, nyaman, aman. Akan tetapi tantangan, rintangan, hambatan dan gangguan bisa kadang lebih besar dari tujuan yang kita harapkan. Kita selalu dihadapkan ke pilihan-pilihan sulit antara hidup berkeluarga pada satu sisi dan hidup menyampaikan kebenaran pada sisi lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia berhadapan bukan hanya satu komunitas, bukan satu kelompok orang. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada agama menyembah api, ada kaum jahiliyah, kaum tradisionalis ortodok Arab, menghadapi keluarga, menghadapi tetangga, menghadapi kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti diingatkan oleh Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam fadu min haulik. Ibu bapak, menjadi hamba Allah yang lembut, yang sejuk, itu bukan maunya kita. Itu adalah milik Allah. Allah itu adalah lembut. Allah itu latifun khabir. Allah itu lembut lagi menginformasikan. Oh, kalau begitu, si pemilik kelembutan itu Allah. Apapun teori, bagaimana caranya kita ingin melembut-lembutkan diri, melemah-lemahkan diri, menyejuk-nyejukkan diri, menenang-nenangkan jiwa, tidak bisa. Itu milik Allah. Allah akan berikan kepada hamba pilihannya, termasuk sabar, termasuk tawakal. Itu milik Allah yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Jika hambanya menyadari bahwa lembut, sabar, tawakal itu adalah hak prerogatifnya Allah.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Nabi bukan berhadapan hanya dengan orang Muslim, dengan orang Islam, berhadapan dengan orang yang bukan Muslim. Nabi tidak pernah dalam sejarah hidupnya kasar. Tidak pernah. Nabi dalam berbicara lembut, tapi tajam. Nabi dalam menyampaikan kebenaran tegas, bukan radikal, bukan ekstrim. Hari ini muncul persoalan-persoalan keumatan. Ada yang radikal, ada yang ekstrim, ada yang kejam, ada yang sadis. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi, jika kamu menyampaikan agama itu dengan tenang, dengan nyaman, dengan halus tanpa suara yang kasar, itu pun belum tentu juga orang mau menerima. Belum tentu juga orang beragama. Apa persoalan umat Islam hari ini? Adalah karena para dai, para mubalik mengklaim dirinya yang benar, pidatonya yang hebat, kajiannya yang dalam, ilmunya lah yang relevan. Itu maknanya adalah dia sudah kasar kepada dirinya karena merasakan dirinya yang lebih hebat, merasakan dirinya lebih paten. Tidak jarang juga terjadi di kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu merasa dirinya lebih hebat, merasanya diri lebih pintar kepada anaknya, kepada kemenakannya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada kakak atau adiknya. Kenapa dakwah pada masa Nabi itu hanya 25 tahun tuntas? 25 tahun Nabi berdakwah, sudah Islam di Ansatrio Arab sana, dan berkembang Islam sampai ke Indonesia, ke berbagai penjuru di dunia. Kita bertahun-tahun, bukan 25 tahun, sudah 50 tahun, sudah 40 tahun, sudah 100 tahun dakwah tidak berjalan. Karena kita tidak mampu menempatkan diri kita terhadap objek yang kita ceramahi, terhadap objek yang kita ajak, terhadap objek yang kita didik, terhadap objek yang kita bimbing. Bukankah Nabi mengatakan khatibin nas ala qadri uqulihim wa fahmihim? Berhadapanlah kamu dengan manusia sesuai dengan budayanya, sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan ideologi yang ia pahami. Kita sekarang berhadapan dengan generasi milenial 2025-2036, namanya Gen Z, generasi Z. Islam sesuai dengan perkembangan zaman, solihul luku zaman wal makan. Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu sepanjang waktu. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, banyak orang yang kasar dalam tafsir Tasbih al-Muta'in oleh Qadi Al-Qudu Abu Jabbar. Yang dimaksud dengan kasar itu adalah sombong, takabur, ujub, ria.
Maka tidak sedikit para ulama-ulama hari ini ria dengan ilmunya, ria dengan ketaatannya, ria dengan kesolehannya, ria dengan kebaikannya, membangga-banggakan kehebatannya kepada orang lain. Apa akibatnya? Islam yang dikembangkan melalui dakwah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika kamu berlaku kasar, tentulah mereka menjauhkan diri darimu. Karena itu kata Allah kepada Nabi Muhammad, maafkan mereka. Wastaghfir li dzambika, dan minta ampunkan olehmu dosa-dosa mereka yang tidak mengerti, yang tidak paham, bukan dijauhi. Ada dalam masyarakat Bapak Ibu, dah disampaikan 2 kali 3 kali kebenaran daknya jo laksanakan, mereka mulai putus asa. Mereka tidak mau lagi mengajak. Agaknya inilah dosa besar kita kepada keluarga kita. Kita tidak sabar, wastabir alaiha. Kita tidak sabar menyuruh mereka kepada kebaikan. 2 kali 3 kali disuruh anak solat, tak solat biarlah, tak apa-apa. 2 kali 3 kali disuruh mereka mengaji, mereka tidak juga mengaji. Bapak-bapak ibu biarkan mereka. 1 kali 2 kali 3 kali diajak mereka berakhlak mulia, lalu dia tidak mau juga berakhlak, bapak ibu biarkan mereka. Padahal dalam Al-Quran kita doakan mereka, kita minta ampunkan dosa-dosanya, kita maafkan mereka. Memaafkan mereka bukan berarti kita tidak peduli lagi. Biarlah nak sembahyang bagainya, biarlah nyo nak mengaji bagai, biarlah nyo nak berakhlak, nanti dengan sendirinya mereka sadar juga itu. Tak bisa Bapak Ibu, tak begitu maksudnya. Tapi kita adalah selalu konsisten, konsekuen. Wastabir alaiha. Kapan batasnya? Lam yughir. Kita mengajak anak, keluarga, menantu, tetangga, karib, kerabat itu sampai napas kita terakhir diambil oleh malaikat maut. Kepada siapa itu? Kepada keluarga. Siapa itu keluarga itu? Terdiri dari anak, dari cucu, dari kakak, adik, keluarga, tetangga yang sehubungan dengan bapak, saudara sebapak namanya. Yang sehubungan dengan ibu, saudara ibu namanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian bulatkan tekad, tidak menyerah, tidak ragu. Apa yang dimaksud membulatkan tekad itu? Menyerahkan diri ini sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Contohnya, saya sudah menyampaikan dakwah, saya sudah melakukan sholat, saya sudah berpuasa, saya sudah bersedekah. Bapak Ibu bertanya, apakah sampai ibadah pahala puasa saya tadi? Bapak bertanya kepada Tuhan, apakah diterima doa saya? Bapak ragu kepada Tuhan. Orang yang semacam itu, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dzannina billahi dzannas sau. Dairatus sau. Alaihim dairatus sau wa ghadiballahu alaihim wa adda lahum jahannam wa sa'at masira. Itu dia orang munafik, dia putus asa. Apakah ibadah saya ini diterima? Apakah dakwah saya ini diterima? Apakah yang saya sampaikan ini baik atau tidak? Saya serahkan kepada Allah. Ternyata kemudian dia bertanya, apakah diterima ibadah saya?
apakah diterima doa saya? Berarti dia curiga dengan Tuhan. Dia ragu dengan Allah. Orang yang ragu dengan Allah itulah orang yang munafik, itulah orang-orang yang musyrik. Maka Allah ingatkan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup dan yang tidak mati. Oh, kalau begitu ada seorang ustaz bertanya kepada jamaahnya. Jamaah bertanya kepada ustaznya, "Ustaz, apakah ibadah saya ini diterima atau tidak?" Dia bertanya itu adalah orang munafik. Karena dia ragu dengan Tuhan. Karena dia curiga dengan Tuhan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sama artinya saya minta tolong kepada teman saya, ada acara walimatul urus. Karena saya tidak bisa hadir, saya minta tolonglah kepada teman, ya Ustadz, tolonglah nanti Ustadz mewakili saya dalam acara ini ada amplopnya 100.000. Nanti tolong Ustadz masukkan amplopnya ke dalam ampau yang ada di sana dan catatkan nama saya. Begitu sampai amplopnya di tangan kawannya, dia bertanya, "Ya le nyagi hanya dek pajak aku kok. Le nyagi hanya amplop kok dek kawan kok." Dia bertanya itu saja, dia sudah curiga, dia sudah tidak benar lagi. Fasabbih wasabbih bihamdi wa kafa bihi bizunubi ibadi khabira. Dan bertasbihlah. Apa maksudnya? Menyerahlah kepada Tuhan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apa kesimpulannya? Hari ini banyak orang yang tidak yakin kepada Tuhan. Hari ini orang belum menyerah kepada Allah itu dengan sepenuhnya. Orang yang belum menyerah kepada Allah secara sebelum penuh hatinya, jiwanya, raganya, maka dalam kajian-kajian tauhid, man amala bilisanihi wala tattabi'u biqalbihi wa af'alihi batil. Orang yang berbuat, berbicara yang bukan diikuti dengan hatinya, dengan perbuatannya, pekerjaan yang dilakukannya itu tidak sah. Maka untuk itu Bapak Ibu, hari ini kita akan sholat zuhur berjamaah. Serahkanlah diri ini sepenuhnya kepada Allah. Diterima, tidak diterima, itu bukan hak prerogatif kita. Serahkanlah semua perbuatan baik kita dan tinggalkanlah semua perbuatan jelek kita. Sepanjang itu kita lakukan, Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.